Selamat datang di Bar Entertainment. Perkenalkan, nama saya Riza Maulana Muhtar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ardabili. Uh, Kali ini kita ada di episode pertama Ngekos, ngobrol seputar komunikasi. Dengan tema apa, Bil? Dengan tema pola komunikasi, marketing komunikasi Asia Plaza Sumedang. Oke. Di episode pertama kali ini pasti teman-teman penasaran dengan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita gali. Untuk itu saya dan Billy telah mendatangkan narasumber dari marketing komunikasi Asia Plaza Sumedang. Mari kita sambut Kang Gian. Kang Gian, selamat datang Kang Gian. Jadi gimana nih kabarnya Kang Gian selama pandemi kayak gini? Baik, alhamdulillah. Sering jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan. Oh iya, ngobrolin tentang sedikit kesehatan gitu ya. Sekarang mah kesehatan itu nanya kabar sudah bukan basa-basi lagi ya Kang. Sudah menjadi kewajiban gitu. Soalnya kan ya care sesama manusia gitu kan. Bentuk perhatian. Nah, bentuk perhatian itu kan ya. Iya. Oke, jadi teman-teman juga di sini saya akan memberikan info juga bahwasanya Kang Gian ini merupakan salah satu dari tim marketing komunikasi tenan ya Kang Gian ya di Asia Plaza Sumedang. Jadi kita juga mendatangkan narasumber Kang Gian ini berharap dengan harapan yang sangat besar kita dapat berbagi informasi atau sharing-sharing lebih dalam gitu terkait marketing komunikasi begitu Kang Gian. Jadi langsung saja Kang Gian, kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya Kang Gian ya. Oke, jadi untuk pertama menurut Kang Gian pengertian marketing komunikasi itu apa dan juga seberapa penting itu marketing komunikasi di dalam perusahaan? Ya, baik. Untuk marketing komunikasi dalam perusahaan itu sangat wajib. Ya. Dalam bentuk perusahaan apapun, mau itu produk, retail atau properti. Nah, kebetulan di Plaza Asia Sumedang itu mencakup dua instrumen perusahaan, yaitu retail sama properti. Oke. Untuk retailnya kita punya supermarket sama fashion. Untuk propertinya kita menyewakan ke tenan-tenan. Nah, tugas si marketing komunikasi itu mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Plaza Asia itu ada manfaat buat masyarakat gitu. Ya. Jadi tentunya marketing komunikasi itu memang posisinya sangat sentral ya Kang ya di dalam perusahaan karena ujung tombak kalau bisa dibilang jantungnya dari sebuah perusahaan gitu ya. Karena tanpa marketing komunikasi masyarakat gak tahu produk apa yang dihasilkan sama perusahaan tersebut. Gitu. Jadi sangat penting gitu Kang ya seorang marketing komunikasi di dalam perusahaan gitu. Oke, yang selanjutnya Kang, apa saja yang menjadi poin khusus menjadi seorang marketing komunikasi khususnya tenan gitu ya? Kalau untuk poin pentingnya? Iya, poin pentingnya. Pertama, kalau untuk marketing khusus tenan itu ya harus bisa mengajak tenan-tenan brand ke Plaza Asia. Iya. Terutama kan di Plaza Asia itu kan mall pertama di Sumedang. Masih banyak loh masyarakat yang nggak tahu mana-mana tenan branded. Sekaligus edukasi juga buat masyarakat. Kayak dulu pas ada S Hardware baru buka, banyak loh masyarakat yang nggak tahu apa itu S Hardware. Terus Janji Jiwa misalkan, kopi Janji Jiwa. Malah ada yang bilang gini, kok nama kopi Janji Jiwa? Kayak asuransi katanya gitu. Padahal itu di kota-kota lain itu booming gitu kan si Janji Jiwa. Nah, marketing komunikasi itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang perubahan-perubahan atau gaya hidup di mall. Kebanyakan kebetulan di Sumedang belum begitu nge-mall gitu masyarakatnya. Masyarakatnya belum terlalu ini gitu ya. Iya. Jadi PR penting buat Markom di Plaza Asia. Iya. Karena untuk menarik perhatian masyarakat juga ya Kang ya supaya tertarik ke Asia Plaza Sumedang seperti itu. Oh iya, terkait divisi marketing komunikasi di Asia Plaza Sumedang Kang nih. Kan ini ada tenan. Nah, di Asia Plaza Sumedang sendiri
ada yang lain nggak gitu ininya divisi tugas-tugasnya ya marketing komunikasinya apa cuma tenan doang atau apalagi gitu? Kalau marketing komunikasi itu sebetulnya itu satu bagian divisi. Di bawahnya ada job desk tertentu. Yang pertama itu marketing promosi. Itu tugasnya mempromosikan apapun yang ada di Plaza Asia. Semua berarti mencakup keseluruhan. Supermarket, hotel, fashion, dan buildingnya, tenannya gitu. Itu dia wajib mempromosikan itu. Jadi biar si masyarakat itu tahu di Plaza Asia itu ada apa. Yang kedua casualizing, itu kebetulan jadi job desk saya. Casualizing itu fokus pada pemenuhan tenan. Misalkan ada tempat-tempat kosong mau ditawarin kemana nih? Nah sebelum COVID itu udah 80% penuh. Sekarang gugur. Banyak yang gugur sih. Cuma mudah-mudahan setelah COVID beres, amin, kembali lagi para investor. Amin, gitu. Mudah-mudahan. Soalnya itu ngajak tenan brand itu juga meyakinkannya itu susah. Ya istilahnya kan Sumedang kota kecil gitu ya. Untuk meyakinkan Ricis masuk ke Sumedang itu harus prosesnya itu beberapa bulan survei gitu. Apa yang jadi jaminan jadi harus ada nilai bisnis di Plaza Asia Sumedang. Nah, yang utama itu dua, promosi sama casualizing itu pemenuhan tenan. Yang lainnya itu pendukungnya. Seperti advertising, itu desain grafisnya, terus media promosi, terus VR-nya yang ke yang ke media seperti ke koran sama televisi. Ya yang keempatnya itu visual merchandise, itu bagian yang mempercantik mall. Kalau misalkan bulan puasa nih, dia bikin unta, itu juga termasuk komunikasi kepada masyarakat. Daya tarik juga. Cuma bentuknya dalam sebuah karya visual. Jadi komunikasi itu bukan hanya ngomong, tapi dari gambar, dari hasil karya. Itu disebut juga markom, marketing komunikasi. Berarti sangat beragam juga ya Kang ya. Beragam. Jadi saling mendukung. Saling mendukung, betul sekali. Sebetulnya menarik Kang ngomongin soal tenan ya Kang ya. Karena mungkin barangkali teman-teman yang lagi nonton juga tertarik dengan marketing komunikasi, apalagi mungkin bagian tenannya. Betul. Mungkin apa sih Kang ibaratnya sosok atau jiwa yang harus dimiliki seorang tenan supaya meyakinkan brand masuk ke sebuah perusahaan? Tipsnya gitu. Tipsnya itu pertama harus punya public speaking yang bagus. Yang pertama itu. Kedua melihat karakter lawan main. Contoh misalkan ada investor nih, beda-beda sifatnya itu. Nah kita harus mengimbangi si calon investor itu untuk berinvestasi di Plaza Asia. Kalau misalkan investornya itu detail, kita harus benar-benar ngasih data detail. Misalkan jumlah pengunjung per hari, terus jumlah penjualan per hari, rata-rata berapa, dia tuh harus detail. Ada juga yang simpel. Dia cuma lihat-lihat survei tiap hari, dia nggak nanyanya sedikit tapi survei tiap hari gitu, motoin tiap momen gitu. Kita tinggal ngomong ngeyakinin satu ucapan aja dia udah yakin gitu. Public speaking yang pertama. Public speakingnya kita harus mengimbangi lawan main untuk berbicara. Yang kedua relasi. Relasinya. Jadi kita tuh jangan sendiri aja. Misalkan saya kerja di Plaza Asia, jangan Plaza Asia aja gaulnya gitu. Tapi harus banyak teman kita, misalkan ke Jatos, ke festival Citylink. Jadi harus banyak main gitu untuk membuka peluangnya gitu. Sebetulnya ada kaitannya juga ya Kang terkait public speaking dan juga relasi. Ketika public speaking misalkan kita udah oke, namun relasi kita kurang, mungkin sedikit kemungkinan juga ya Kang ya. Betul. Jadi saling mendukung lah satu sama lain gitu ya, saling berkaitan. Yang selanjutnya Kang, menurut Agian nih, yang menjadikan sebuah marketing tersebut efektif tuh seperti apa sih gitu? Pesan sampai itu kayak gimana sih efektifnya gitu? Kalau sekarang sih gampang ngenilainya, soalnya kan semuanya pasti ke media sosial. Iya kan. Era digital. Era digital. Ya kalau bisa dilihat efektif atau enggaknya itu dilihat contoh di IG.
kita posting coming soon misalkan bioskop. Iya. Ketika banyak komen berarti itu komunikasinya udah efektif. Gitu. Tapi kalau misalkan kita promo satu, misalkan ada diskon apa gitu ya. Yeah. Tapi gak ada yang komen berarti itu peminatnya kurang gitu atau kurang tersampaikan. Jadi nggak semua apa yang disampaikan di media sosial dapat sampai ke masyarakat. Karena segmen pasarnya pun berbeda. Gitu. Contoh kalau misalkan bioskop, Ricis, Janji Jiwa itu segmen pasarnya itu milenial. Di Instagram itu langsung nampil langsung banyak. Gitu. Tapi kalau misalkan promonya supermarket, kalau IG saja itu kurang. Kita harus sebar brosur ke perumahan-perumahan gitu. Itu contoh-contohnya gitu. Untuk mengefektifkan bahwa Markom itu berhasil gitu. Dikatakan berhasil. Oke, mungkin lanjut lagi ya Kang terkait pengelolaan nih Kang. Kan di tim tenan itu kan mungkin ada tim juga ya Kang ya, maksudnya ada yang bekerja sama. Nah, cara dari tim tenan untuk melakukan planning sampai ke tahap controlling, terus ke tahap evaluasi itu bisa dikatakan mungkin itu ya Kang ya membutuhkan waktu yang sangat lama. Betul. Terus gimana sih Kang maksudnya cara tim tenan untuk tetap menjaga rasa militannya terkait dari planning sampai ke tahap evaluasi gitu. Pertama planning dulu. Kita suka ada meeting koordinasi tiap awal bulan misalkan ya. Kita itu menentukan satu target. Contoh bulan ini harus dapat menghubungi XX1 atau S Hardware atau ya. S Hardware. Nah, langkah pertama itu kita nyari kontaknya dulu. Markomnya dari S Hardware. Nah, tim yang lain bisa mempersiapkan pendukungnya. Contohnya kalau promosi bisa ke event, ngadain event terus. Jadi ketika kita udah dapet si nomor kontak S Hardware, ketika dia survei, suasana mall tuh lagi rame, gitu. Jadi gak capek-capek dari Jakarta misalkan ke Sumedang. Maunya sepi gitu kan, nggak lucu gitu kan. Jadi dibalik si marketing tenan ngajak-ngajakin tenan, yang lainnya ngadain keramaian di Plaza Asia gitu. Jadi saling mendukung. Nah, dari meeting koordinasi gitu target satu tenan, yang lainnya target event. Event apa nih di Asia sebulan ini misalkan. Minimal itu Sabtu Minggu itu 2 kali Sabtu Minggu untuk event. Yang ketiganya bikin spot selfie, itu tugasnya visual. Spot selfie. Sekarang mah kan untuk menarik anak muda ke Plaza Asia itu harus ada spot selfie gitu kan. Estetik ya anak muda. Itu bagiannya visual. Jadi setiap bulan itu masing-masing punya target. Visual mau bikin apa nih bulan ini? Misalkan bikin patung sayap-sayapan gimana gitu kan buat selfie-nya. Terus bikin konten di media sosial, bikin iklan. Jadi saling berkesinambungan gitu, saling membantu. Nah, ketika kita si marketing tenan ngehubungi si Markom S Hardware misalkan, janjian nih kapan? Nah, itu tuh planning, bikin layout penyewaan, ditawarkan mau di mana misalkan. Terus udah bikin layout tempatnya, bikin data pengunjung sebulan itu pengunjung berapa gitu. Jadi ketika si Markom S Hardware datang bawa hasil ke Sumedang tuh pas pulang. Beliau pun pasti nanti kan presentasi ya di atasannya. Oh ternyata Sumedang itu ada potensi gitu. Nah gitu. Nah planningnya itu terus aktuasinya ya pas di 1 bulan, nanti evaluasi di akhir bulan. Target-target apa aja yang udah tercapai. Tapi misalkan si tenan itu, marketing tenan itu justru yang paling lambat. Karena menunggu dari si lawan main itu. Yang lain udah beres target, dia mah biasanya 3 bulan baru kelar. 3 bulan baru kelar ya Kang ya. Itu juga kita 3 tahun loh untuk ngajakin bioskop ke kita. 3 tahun ya. Soalnya itu tuh ya. Mereka juga ragu ini tuh bioskop bagus nggak di Sumedang gitu kan. Bakal rame nggak ya gitu ya. Ada pertimbangan.
untuk planning Dan controlling. itu juga jadi acuan ya Kang ya bagi Ya, tim Markom betul. ketika sudah dapat, Sudah wah dapat. Iya. iya Iya. berhasil lah ibaratnya Kang ya, Berhasil. merasa berhasil. Oke Kang Gian, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan terakhir juga. Pamungkas ya. Pertanyaan pamungkas. Bambang. Jadi sejauh mana gitu Kang etika menjadi hal yang utama bagi seorang marketing komunikasi, apalagi kan berhubungan dengan masyarakat, Ya. berhubungan dengan orang-orang juga lah gitu. Betul. Etika itu sangat penting, Iya. apalagi dalam berkomunikasi. Gini, kalau misalkan orang yang gak punya etika, komunikasinya itu kan ya istilahnya jutek gitu kan. Iya. Ada tamu, ya Pak bisa dibantu, cuma gitu. Beda sama kalau yang punya etika. Ketika ada tamu, Bapak selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, itu kan sudah Oh, beda iya, iya, gitu. Kang. Nah, etika itu sangat penting apalagi di divisi Markom. Semua bagian. Pertama di promosi. Promosi itu harus punya etika berkomunikasi karena dia berurusan dengan apa sebutnya? Bukan tenan atau apa ya? Gue star itu. Misalkan dia mau nampilin artis. Iya. Iya. Kan dia tuh harus punya komunikasi yang baik dengan artisnya. Untuk marketing tenan casual leasing Iya. itu juga sama. Bagaimana cara menghadapi investor yang masih muda sama yang tua itu perlakuannya kan beda. Iya. Itu Iya, masuk iya, dalam iya. etika. Iya. Yang ketiganya itu dari CSO juga ada. CS itu customer service. Itu masuk juga ke Markom. Dan dia itu melayani keluhan-keluhan para pelanggan Plaza Asia. Oke. Ketika Iya, iya, ada iya. konsumen yang marah-marah itu jangan Iya. dibawa marah lagi gitu. Jangan diambil emosi juga gitu ya. Dibalikin misalnya. Dibalikin. Itu gak bakalan kelar, malah Iya, jadi iya. ramai di medsos lebih Iya. gawat. Kalau sekarang kan apa-apa Iya kan. Rekam jejak posting digital gitu. lebih menakutkan. Makanya ya. etika itu sangat penting dan dalam beretika itu harus bisa menjaga kesabaran juga. Iya. Betul. Itu sih. Berarti memang etika itu nomor satu yang ya Nomor satu. di balik apapun cara kita berkomunikasi dengan orang, Iya. tetap etika nomor satu. Modal awal lah Modal bisa awal. dibilang. Modal awal. Kalau misalkan ini. Makanya kalau boleh sharing ya, Iya. di Alfa Oke. perusahaan retail yang minimarket itu training tentang etika pelayanan itu malah lebih disorot. Lebih diutamakan gitu ya. Mereka itu dalam 1 minggu latihan menyapa konsumen Oh. di iya, luar kan. pintu itu bisa dicontoh dengan retail-retail lain. Oke. Alhamdulillah di kita juga diterapkan. Oke. Setiap ada selain ke Markom itu yang bersentuhan dan langsung dengan konsumen juga kita training. Oh iya. Contohnya kayak security di pintu utama, Iya. customer service, kasir. Iya. Dia itu dilatih. Beda orang yang dilatih menyapa konsumen sama yang enggak itu beda. Beda ya kan. Beda. Jadi kayak mudah gitu ya. Iya. Ada konsumen disapa itu kayak mudah, tapi bagi orang yang pemalu itu sulit. Iya. Betul. Ada tekanannya kalau misalkan dia emang nggak ngalir gitu, nggak Iya. dengan sendirinya kan. Kalau misalkan emang bener orangnya ramah mah gampang Iya. gitu ya. Kalau diajarin mah gimana gitu, Beda. ada bedanya. Iya sih. Jadi ke bawah terbiasa. Ya. Kalau kerjanya di mall itu pasti terbawa. Yang tadinya dia pendiam jadi banyak interaksi dengan konsumen. Iya, betul. Mungkin karena beberapa pertanyaan juga tadi udah akan berikan gitu ya informasi atau pembelajaran juga bagi kita semua, dan juga terutama buat para penonton barangkali tertarik dengan dunia marketing komunikasi yang mungkin insya Allah di video kita kali ini akan bisa bermanfaat untuk Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. semua. Iya betul sekali Kak. Jadi untuk terakhir ini mungkin barangkali sedikit closing statement ataupun kesimpulan terkait marketing komunikasi, dan juga mungkin tips-tips lah Kang untuk yang tertarik kepada dunia marketing komunikasi itu apa aja? Tips-tipsnya pertama banyak melatih ngomong sama orang. Ya. Apapun itu, misalkan di jalan, di angkot misalkan, kita tuh jangan pada diam, ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol, Tapi ya. kita lihat juga gimana yang di angkotnya Responnya itu gitu ya. responnya. Kalau responnya
kurang ya jangan jangan dilanjutin gitu. Soalnya di marketing komunikasi itu yang pertama itu public speaking. Harus banyak ngobrol bagaimana memperlakukan orang. Yang kedua itu cari relasi. Yang kedua itu juga penting, harus cari relasi. Soalnya kalau marketing diem di situ-situ aja, ya misalkan ada tuntutan dari bos mau masukin Mujige Resto misalkan, kita kan nggak tahu siapa itu Mujige Resto, apa itu Mujige Resto, ya harus main gitu. Kalau kitanya diem mah nggak akan dapet lah gitu istilahnya ya. Soalnya relasi itu memang penting juga. Paling itu sih 2 poin pentingnya. 2 poin penting ya Kang ya, mungkin bisa dipahami lagi sama teman-teman barangkali yang lagi nonton gitu. Itu 2 hal yang penting gitu bagi seorang marketing komunikasi gitu. Betul. Mungkin untuk segmen pertanyaan selesai mungkin ya, udah habis gitu. Nah, Kang Gian mau menanyakan nih saya tentang, kan tadi Akang udah menjelaskan tentang marketing komunikasi itu seperti apa, terus dan lain halnya lah gitu ya. Nah, Kang Gian sekarang kan berada di posisi sebagai marketing komunikasi. Nah, awal mulanya Kang Gian bisa masuk dan ini di marketing komunikasi itu seperti apa sih gitu? Awal mula ya. Awal mulanya mah ngelamar kerja. Ya pasti. Yang pastinya ya Kang ya. Cuma pengalaman awalnya itu bukan di Plaza Asia. Dulu saya kerjanya di Jatos Mall. Jatos, yang Jatinangor di Jatinangor Town Square di sana. Nah, di sana saya tuh dari kampung yang nggak tahu apa-apa tentang mall. Bahkan chat time itu apa nggak tahu. Terus dulu mas Horselli yang es krim itu nggak tahu. Dulu lagi viral gitu ya. Viralnya. Pening banget. Nah, dari Jatos itu saya banyak dibawa sama atasan tuh ke mall-mall Bandung, ngenalin tenan-tenan yang brand itu apa. Nah, modalnya itu dari sana. Modal awalnya itu dari sana. Pertama pengenalan. Kalau misalkan anak-anak kuliahan Bandung mah istilahnya kalau bahasa Sundanya tengatok gitu nya. Kalau saya mah dari kamu nggak tahu apa-apa tentang tenan brand. Tahu-tahu itu sekarang. Cuma di Sumedang juga sekarang masih banyak yang nggak tahu tenan-tenan brand. Itu tugasnya mungkin Mall Plaza Asia yang mengenalkan. Sekarang promosi juga nih ada Kabobs mau buka. Kabobs premium kebab itu. Kabobs ya. Pasti pada gak tahu sih. Istilahnya di Sumedang pasti sedikit lah yang tahu. Nah, awal mulanya itu dari Jatos, kemudian saya 2 tahun di Jatos, bagaimana mencari tenan, terus bagaimana cara ngobrol sama investor gitu. Nah, setelah itu saya pindah ke perusahaan Plaza Asia karena lebih dekat dari rumah gitu. Nah, dari situ modal yang ada di Jatos itu kan ada relasi tuh. Ada teman juga yang masih di Jatos. Kita masih kontekan, saling berbagi, soalnya tenan di Plaza Asia juga gak ada di Jatos. Jadi kita saling tukar informasi gitu. Betul. Bertahap sih kalau untuk karir menjadi marketing itu bertahap. Yang pertama ya ngelamar dulu dari sesuai dengan apa lowongan yang ada sama dengan pendidikan yang terakhir itu. Tuh, jadi teman-teman ngekos bertahap semua juga. Nggak ada yang instan. Sari mie instan juga ya, mie instan. Mohon maaf sebut brand. Itu juga dimasak lagi gitu. Nggak ada yang instan lah di dunia ini gitu ya, untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, mungkin tidak terasa nih waktu sudah banyak kita ngobrol gitu sama Kang Gian. Mungkin teman-temannya juga yang di rumah mungkin yang lagi nonton bisa sedikitnya menangkap gitu apa yang dimaksud dengan marketing komunikasi. Tentunya semoga dengan adanya video ini mungkin teman-teman juga khususnya kita bagi
mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya, Betul. bisa ibaratnya mengaplikasikan apa yang udah kita bahas tadi, apalagi sinkron gitu ya antara jurusan kita dan juga marketing komunikasi. Marketing komunikasi. Ya. Mungkin itu saja untuk bahasan di episode pertama ngekos ngobrol seputar komunikasi kali ini. Ya, sebelumnya juga terima Sebelumnya kasih. ya, terima Sama-sama. kasih ya. Semoga kepada bermanfaat. kalian. Amin, amin. Kang Gian. Oh, sebelum penutupan, boleh nggak saya minta harapan untuk kedepannya gitu Kang, di masa pandemi seperti ini Iya. kan banyak usaha-usaha terus ya semua juga terdampak lah gitu ya Kang. Semua terdampak. Nah, harapannya Kang gimana gitu? Harapannya sekarang COVID selesai. Amin. Amin. Ketika COVID selesai, semua usaha itu kembali normal. Kembali normal. Bahkan jadi jangan dianggap bahwa Plaza Asia itu hanya untuk kelas bisnis atas. Iya. Di dalamnya juga banyak UMKM yang Iya. berkontribusi di sana. Ketika COVID selesai, kita juga punya target buat ngajak UMKM masuk mall gitu. Iya, Jadi lebih meramaikan. Apalagi sekarang tempat-tempat di food courtnya juga lebih luas. Ya, Lebih enak gitu kayaknya. Ya, lebih enak. Kalau ada rekan-rekan yang mau usaha di sana juga bisa hubungi oke. saya. Kang Gian. Mari ikut membantu UMKM dengan datang ke Plaza Asia Asia Sumedang. Mungkin sekian teman-teman ngekos. Tunggu video-video selanjutnya tentang ngobrol seputar komunikasi di episode 2, 3, 4 dan seterusnya. Kang Gian. Sami-sami.